Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, khilaf manis yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan program kesayangan kita, ini Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia dan China akan bekerja sama mengembangkan teknologi penanaman padi di tanah air. Rencana kerjasama disepakati dalam pertemuan keempat High Level Dialogue and Cooperation Mechanism antara Indonesia dengan Republik Rakyat Cina di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pekan ini. Luhut mengatakan Indonesia ingin kerjasama dengan China karena mereka sukses melakukan swasembada beras. Oleh karena itu, ia meminta negeri tirai bambu untuk melakukan transfer teknologi pertanian di Indonesia. Apakah rencana tersebut masuk akal? Apakah rencana tersebut terancam gagal? Lantas, apa biang kerok problem pertanian di negara ini? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Bung Julian Sigit, Ketua Hilmi. Assalamualaikum, Bung Julian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah, meskipun ini akhir bulan ya. Luar biasa. Bung Julian, pemerintah Indonesia dan China akan menjalin kerjasama untuk mengembangkan teknologi penanaman padi di dalam negeri. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, kerjasama itu nantinya akan diimplementasikan untuk proyek penggarapan 1 juta hektar lahan di Kalimantan Tengah yang akan dilakukan secara Hmm, bertahap. Apakah kerjasama ini tepat dan realistis, Bung Julian? baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kita bisa share ya. Jadi rekan-rekan sekalian, para pemirsa dimanapun Anda berada, berbicara dalam konteks kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok atau China, ini perlu beberapa hal yang apa namanya kita garis bawahi gitu ya. Pertama, kalau kita berbicara dalam konteks kerjasama, eh, kita melihat beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu santer dengan apa yang disebut dengan OBOR ya, One Belt One Road, atau yang kemudian dirubah namanya itu menjadi BRI, Belt Road Investment ya, Belt Road Investment. Yang notabene bagaimana China itu ingin mencoba mengembalikan atau mewujudkan kembali apa namanya apa yang disebut dengan jalur sutra modern gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi aspeknya itu adalah Indonesia terlintasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat dengan fakta-fakta yang sudah terjadi sebelumnya antara kerjasama kemitraan antara Indonesia dengan Tiongkok atau Cina ini, nah saya melihat cenderung ini merugikan pemerintah Indonesia. Kita bisa melihat misalkan apa yang terjadi pada perjanjian kereta cepat Indonesia-China, di mana apa namanya kita bisa melihat mulai dari bunga yang diberikan, kemudian bahan baku, tenaga kerja itu nyaris dari negara mereka. Nah, berbicara dalam konteks apa yang tadi saya sampaikan, ketika dikaitkan dengan fenomena yang hari ini mengemuka berkaitan kerjasama tentang pengolahan lahan pertanian, pun halnya perlu untuk kita antisipasi dan waspadai. Jangan-jangan sebetulnya apa yang terjadi kebijakan-kebijakan tersebut itu cenderung ya, lebih menguntungkan Republik Tiongkok. Jangan-jangan tadi sebagaimana yang terjadi kebijakan food estate itu. Tanam singkong ternyata tidak bisa tumbuh. Ini khawatiran yang perlu untuk kita garis bawahi. Sementara kerusakan lingkungan itu kalau dinominalkan rupiah sangat besar saya kira. Ya, begitu Bung Nanang. Baik, Bung. Apakah negeri ini sedang mengalami kerentanan kedaulatan pangan nasional akibat menurunnya produksi pangan secara nasional, Bung Julian? Ini juga menjadi catatan yang perlu untuk kita garis bawahi ya. Dikatakan kerawanan dan krisis pangan bisa demikian, tetapi kan ini banyak faktor dan banyak penyebabnya saya kira. Pertama, kita melihat, mohon maaf, pertama
Pertama, kalau kita melihat di sisi jumlah demografi, pertumbuhan penduduk Indonesia terus bertambah. Itu hal yang wajar, sehingga kebutuhan beras akan semakin tinggi. Di sisi lain, ya, lahan-lahan yang dulunya menjadi lahan pertanian ini telah menjadi beralih fungsi lahan. Ya, kita tahulah, misalkan beberapa wilayah di Pulau Jawa, Karawang dan sebagainya yang dulu lumbung pertanian, sekarang jadi alih fungsi menjadi pabrik, perumahan dan sebagainya. Otomatis, ya, apa namanya, penghasil beras itu berkurang, sementara kebutuhan terus bertambah. Nah, di sisi lain dalam konteks apa namanya, hal yang berkaitan lebih teknis seperti misalkan pupuk kemudian benih, itu masih menggunakan pola-pola yang lama. Padahal kalau kita bisa melihat, kalau pemerintah betul-betul ingin mewujudkan swasembada, di antaranya adalah pertama, harus betul-betul memiliki political will dan political action yang jelas. Dikatakan political will dan political action yang jelas adalah roadmap-nya jelas. Ya, kebijakan pemerintah untuk sektor pertanian jelas. Misalkan subsidi pupuk, kemudian riset di bidang apa namanya, bibit, ya, benih. Selama ini kan benih yang digunakan itu lagi itu lagi. Padahal negara-negara maju mereka sudah melakukan riset-riset yang sangat apa namanya, kontemporer berkaitan dengan benih-benih, ya. Bisa nggak kita misalkan menggunakan benih yang tidak hanya dalam konteks satu apa namanya, satu kali tanam itu panennya 3 bulan 4 bulan. Misalkan dalam satu tanam itu bisa 2 bulan panen. Ini kan perlu ada inovasi riset yang berkala. Nah, riset yang berkala ini perlu ada dana. Nah, ini penting politikal pemerintah untuk mengalokasi dana yang besar untuk melakukan riset-riset inovasi itu, ya. Begitu, Bung Nanang. Baik, Bung Jilan, untuk mencapai kedaulatan pangan, apakah negara harus menjalankan langkah melalui instrumen tiga kebijakan sektor pertanian, yakni produksi, industri, dan perdagangan, Bung Julian? Saya kira tidak dikatakan salah, ya. Ada benarnya berkaitan dengan tiga unsur tadi, yakni produksi, industri, dan perdagangan. Karena gini, ini catatan juga, misalkan berkaitan dengan pertanian. Untuk anak-anak muda hari ini, kalau kita tanya lebih real, apakah mereka mau menjadi seorang petani? Pasti jawabannya itu adalah tidak mau. Karena pekerjaan sebagai seorang petani, pekerjaan yang tidak prospek, ya. Boleh dikatakan seperti itu, pekerjaan sampingan. Sementara di negara-negara maju, justru pekerjaan sebagai seorang petani itu ada pekerjaan sangat prospek gitu. Nah, sekarang di kita justru demikian tidak adanya. Kenapa bisa berlaku demikian? Karena kalau kita melihat fakta-fakta di lapangan, ini menjadi problem yang saya kira sistematis, ya, holistik, sehingga tidak bisa hanya satu-satu diselesaikannya itu. Misalkan yang sering terjadi adalah ketika musim datang, musim panen, kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan impor. Lalu pertanyaannya, siapa yang mampu menyerap apa namanya, gabah-gabah hasil pertanian? Ini kan jadi apa namanya, holistik. Kemudian di sektor pertanahan juga kalau kita melihat, banyak di kita itu adalah petani. Petaninya itu adalah petani penggarap, jadi buruh, bukan petani betul-betul pemilik lahan. Berdasarkan data yang disampaikan, yang saya memiliki data, 1% orang Indonesia itu menguasai 75% lahan pertanian, pertanahan. Coba bayangkan. Ini kan terjadi ketimpangan kepemilikan lahan di kita itu. Nah, kalau pemerintah betul-betul ingin mewujudkan swasembada, jadi harus ada political will, political action yang jelas. Roadmap-nya ke depannya seperti apa, ya. Tidak lantas setiap apa namanya, harga beras naik, disalahkannya itu adalah faktor lain, misalkan El Nino atau kemarau panjang. Sebenarnya ini kan sudah bisa diprediksi, ya, sebelumnya itu, kalau pemerintah itu memiliki instrumen yang jelas itu. Dan kalau sudah diprediksi, maka harus ada antisipasi. Antisipasinya seperti apa? Nah, ini juga menjadi catatan, ya. Karena kalau kita melihat banyak mafia juga, misalkan ada mafia impor beras dan sebagainya. Ini betul-betul satu hal yang memang harus betul-betul pemerintah itu ada keseriusan untuk bisa menyelesaikannya semua. Demikian, Bung Nanang. Terakhir, Bung Julian, lalu bagaimana dengan mekanisme ekstensifikasi dan intensifikasi seperti
Seperti apa kira-kira politik pertanahan dan pertanian dalam Islam, Bung Julian? Nah, ini menarik sebetulnya. Jadi kalau kita diambil dalam perspektif solusinya ekonomi atau Islam ya, pertama berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi jelas ya. Dalam Islam, politik pertanahan itu adalah siapa yang memiliki lahan harus bisa menggarapnya. Artinya menghilangkan feodalisme. Di kita kan hanya memiliki lahan tapi tidak digarap. Artinya distribusi pertanahan juga sangat jelas ya untuk menyopang pertanian. Yang kedua, eh, negara betul-betul harus memastikan ya bahwa tanah yang dimiliki oleh para penggarap dalam konteks ini petani itu adalah tanah yang memang dimiliki, bukan hanya sekedar angka-angka semata. Karena ini terjadi di distribusi yang tidak adil dan tidak merata gitu. Rasionya rasio gini dalam konteks pertanahan sangat jomplang saya kira. Nah, kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi kalau dalam Islam itu betul-betul negara misalkan akan mensupport ya eh, berkaitan dengan pupuk ya subsidi pupuk untuk pertanian sehingga harga jual petani itu kompetitif ya kemudian hasilnya melimpah. Di satu sisi juga pemerintah akan mensupport ya bagaimana rekayasa genetika misalkan untuk menghasilkan bibit yang berkualitas unggul ya bisa menghasilkan kualitas panen yang lebih besar ya secara kuantitas kemudian lebih cepat panennya. Ini kan sesuatu yang bisa dilakukan dalam konteks Islam ya. Negara akan berinvestasi pada hal tersebut. Nah, tentu kalau berbicara dalam konteks hari ini menjadi bahan bancakan semua gitu. Ya, paradigma yang hari ini kapitalis itu, demokrasi gitu. Tapi kalau dalam perspektif negara betul-betul hadir, misalkan ketika musim panen datang ya bagaimana agar petani bisa sejahtera, syukur-syukur hasil panen itu bisa diserap langsung oleh masyarakat. Jika tidak, negara pun harus memiliki instrumen yang jelas agar hasil panen itu yang dimiliki oleh petani itu petani tidak drop ya harganya, yakni misalkan menggunakan instrumen dari Baitul Mal ya. Kalau dalam konteks ini misalkan bulognya ya Baitul Mal membeli harga-harga atau beras-beras atau hasil pertanian dari para petani, kemudian nanti bisa disimpan, dan nanti ada gudang, bisa juga nanti didistribusikan di lain kesempatan. Itu jelas ya, intensifikasi dan ekstensifikasinya itu. Misalkan larangan eh, yang diberlakukan oleh negara bagi tanah-tanah yang sifatnya produktif untuk sektor pertanian. Ini jelas kan, bagaimana political mapping untuk sektor pertanian itu sehingga tidak ada istilahnya itu nanti alih fungsi lahan ya hari ini kan tidak ada seperti itu lahan-lahan yang itu zonanya hijau untuk sektor pertanian ya dengan uang itu bisa beralih fungsi menjadi zona kuning ya pertani apa untuk industri ataupun untuk pemukiman ini real terjadi dalam konteks Islam tegas negara itu ya dengan instrumen-instrumen yang adanya. Jadi saya kira eh, kalau kita dihadapkan dengan konteks Islam hari ini eh, kebijakan berkaitan untuk pengaturan masalah pertanian, pangan, beras itu sangat visible, sangat memungkinkan ya. Hanya kan berbicara dalam konteks ini adalah mau atau tidak kita melaksanakan itu semua. Demikian, Bung Nana. Ya, baik. Terima kasih Bung Julian atas pemaparannya. Semoga Bung Julian sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan anugerah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa Khilafanus yang dirahmati oleh Allah, demikianlah bincang kita dengan Bung Julian. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.